Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya Pratama dengan NIM 09100920. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Julia Indah Permatasari dengan NIM 09101520 yang bertugas sebagai desainer. 2. Gilang Permato dengan NIM 09101420 yang bertugas sebagai pencari materi. 3. Yaitu saya sendiri sebagai moderator presentasi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Irawan, SPD NPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul materi dari kelompok 1 yaitu Manusia dalam Analisis, yang telah kami rangkum dalam bentuk PPT berikut ini. Manusia dalam analisis. Pembahasannya antara lain yaitu konsep manusia, potensi dasar manusia, makna berpikir atau penalaran, analisis, menurut pakar, dan kesimpulan. Konsep dasar manusia. Manusia adalah makhluk yang fleksibel, dan di sisi lain manusia sangat kuat dan mampu memahami kebenaran yang diinginkannya. Eksistensi manusia di realitas antara lain tidak mampu memberdayakan potensi yang dianggap tidak berdaya atau lemah, dan sebaliknya itu mampu memperdayakan akalnya yang mampu menjadi kuat, berpengetahuan, beradab, dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia adalah binatang berpikir. Manusia dapat berkata-kata dan mengeluarkan isi pikiran dan pendapatnya. Potensi dasar manusia itu sebagai penalaran atau proses berpikir terhadap segala sesuatu. Dengan berpikir, manusia mampu melakukan perubahan pada dirinya. Berpikir juga memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Dalam tahapan selanjutnya, pengetahuan itu dapat difondasi penting bagi kegiatan berpikir yang lebih mendalam atau fundamental. Dengan berpikir, manusia mampu mengolah pengetahuan, dan dengan pengolahan tersebut, pemikiran manusia menjadi makin mendalam dan makin bermakna dalam memahami kebenaran. Makna berpikir atau penalaran. Berpikir adalah proses mencari sesuatu yang belum diketahui untuk dikenali berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui melalui penalaran sehingga diperoleh pengetahuan. Contohnya, seperti seorang sudah mengenali istilah warna merah, putih, kuning, ungu, hijau, dan sebagainya, tapi sejatinya orang tersebut belum mengetahui warna merah, putih, kuning, ungu, hijau, dan sebagainya tersebut jika tidak menggunakan penalaran atau proses berpikir secara mendalam. Berpikir adalah kegiatan mental atau psikologis melalui proses penalaran terhadap sesuatu. Berpikir membuat manusia dapat bereksplorasi dan memutuskan keputusan-keputusan penting bagi hidupnya. Analisis. Analisis ini pada dasarnya menggambarkan kehebatan manusia berkaitan dengan karakteristik eksistensial manusia dalam upaya memaknai kehidupannya dan sebagai bagian dari alam ini. Ernst Haeckel mengungkapkan bahwa manusia dalam segala hal sungguh adalah binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Menurut Lamitri, menyatakan bahwa tidaklah terdapat perbedaan antara binatang dan manusia, dan karenanya bahwa manusia itu adalah suatu mesin. Kalau manusia itu sama dengan hewan, tapi kenapa manusia tidak bisa bermasyarakat dan berperadaban yang tidak bisa dilakukan oleh hewan? Pernyataan ini telah melahirkan berbagai pemaknaan tentang manusia, seperti manusia adalah makhluk yang bermasyarakat atau sosiologis, manusia adalah makhluk yang berbudaya atau antropologis, manusia adalah hewan yang ketawa, sadar diri, dan merasa malu atau psikologis. Jadi, semua itu dicermati tidak lain karena manusia adalah hewan yang berpikir atau bernalar, the animal that reason atau homo sapien. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk yang berakal dapat memutuskan pilihan dalam hidupnya. Dengan berpikir, manusia dapat berkembang dan menjadi manusia pada hakikatnya. Analisis dalam filsafat ilmu yaitu objek yang dijadikan penelitian secara penyelidikan oleh ilmu-ilmu tertentu, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Jadi manusia dalam analisis bisa diartikan bahwasannya pada hakikatnya manusia terus-menerus berpikir dan berkembang, dan dalam proses terbagi atas beberapa metode. Metode analisis merupakan salah satu dari cara mendapatkan jawaban dari suatu hal dengan potensi tepat paling tinggi, karena melalui proses penelitian yang dapat dibuktikan secara logika.
Baik, demikianlah presentasi ini saya sampaikan, mulai dari hakikat manusia, potensi dasar manusia, makna berpikir dan bernalar. Semoga apa yang saya sampaikan di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan tutur kata saya dalam presentasi di atas. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mendengarkan presentasi ini dari awal hingga akhir. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.